Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku akhirnya bertemu dengan Tamagami dan mengajaknya bertarung untuk mendapatkan bola naga. Tamagami menerima tantangan Goku di mana keduanya bersiap untuk melakukan pertarungan sengit. Tamagami segera melakukan serangan brutal pada Goku yang membuat Goku refleks menghindar. Gerakan makhluk itu sungguh luar biasa cepat. Meski Goku masih bisa mengimbangi kecepatannya, Goku kemudian melakukan serangan balik di mana dia melepaskan serangan dengan tongkatnya. Namun, makhluk itu masih bisa bertahan hingga balik menghempaskan Goku. Di situ, Goku sampai terpental jauh dan berusaha bertahan lagi menggunakan tongkat yang dia tancapkan pada tanah. Melihat makhluk itu menyerang lagi, Goku memanjangkan tongkatnya untuk mengenai makhluk itu. Tapi makhluk itu bisa menghindar dan balik melempar palu besarnya. Menakjubkannya, makhluk itu bisa menarik palunya lagi, lalu keduanya kembali melakukan jual beli serangan sengit. Makhluk itu langsung menghempaskan Goku menggunakan palunya. Tapi Goku segera memanjangkan tongkatnya dan segera menyerang kaki makhluk itu untuk menjatuhkannya. Habis itu Goku melompat dan menyerang lagi. Tapi nggak ada rasa apapun pada makhluk itu cuy. Makhluk itu malah balik menyerang Goku, yang untungnya Goku bisa menghindar. Keduanya nampak istirahat dulu, di mana makhluk itu cukup kagum dengan gaya bertarung Goku. Tapi dia katakan itu belumlah seberapa. Tertantang mendengar itu, Goku tegaskan kalau ini masihlah permulaan. Kemudian keduanya segera gas maju bersamaan dan mengadukan serangan mereka lagi. Namun tenaga makhluk itu begitu besar yang membuat Goku harus ekstra bertahan. Para warga yang terpancing pertarungan mereka segera berdatangan untuk melihat bagaimana serunya pertarungan itu. Karena selama ini belum ada yang pernah berhasil mengalahkan Tamagami. Panzi kagum pada Goku yang bisa bertarung imbang dengan Tamagami. Shin menyadari kalau Goku sudah terbiasa dengan berat udara dunia ini, jadi sekarang bisa bergerak lebih bebas. Untuk Glorio, dia nampak nggak menyangka kalau Goku bakal bertahan selama ini melawan makhluk itu yang begitu kuat. Saat ini, Tamagami masih terus menggencarkan banyak serangan pada Goku yang membuat Goku terus menahannya pakai tongkat. Goku berpindah ke sebuah tebing, tapi makhluk itu malah melemparkan kembali palunya. Bahkan, dia bisa menggunakan kemampuan telekinesis, di mana dia berusaha mendorong palu itu untuk membuat Goku masuk ke dalam tebing. Goku nampak sangat begitu kewalahan. Akhirnya, setelah Goku nggak bisa menahannya lagi menggunakan base, Goku berubah menjadi Super Saiyan yang sekaligus menghancurkan tebing tersebut dengan sinar terang. Melihat Goku dengan rambut kuning, makhluk itu mencoba mengetesnya menyerang Goku dari belakang. Tapi palu yang diarahkan dengan mudah Goku hindari, bahkan Goku bisa menghancurkan gagang palu tersebut. Goku Super Saiyan mah jangan dianggap enteng ya. Tapi Goku nggak lagi mau menggunakan tongkatnya karena musuh juga nggak pakai senjata. Hal ini membuat Panzi penasaran kenapa Goku nggak manfaatkan semua kesempatan itu. Bukan Goku namanya kalau main curang bukan? Goku akan menggunakan tangan kosong dan mengajak makhluk itu untuk bertarung lebih serius. Tamagami setuju dan segera masang kuda-kudanya. Kemudian makhluk itu segera memulai serangan ronde kedua. Namun dengan Super Saiyan, pukulan makhluk itu seperti nyamuk kecil saja cuy. Goku menahannya dan segera balik menghempaskan makhluk itu ke bawah. Habis itu Goku kini yang menggencarkan banyak serangan, lalu menembakkan banyak serangan cendol bertubi-tubi. Makhluk itu sungguh kesulitan menangkap Goku dan malah dia yang selalu kena hajar. Kesal dengan semua itu, Tamagami menembakkan sebuah tembakan laser yang sontak Goku segera menghindar. Makhluk itu terus menembakkan banyak serangan laser demi mengenai Goku. Semua penonton nampak semakin tegang melihat Goku kini diserang tanpa henti. Goku terus berputar mengelilingi tempat itu sambil terus menghindari setiap laser yang mengarah padanya. Kesal dengan tingkah Goku, makhluk itu menaikkan kekuatannya lalu mengumpulkan semua energi pada kedua tangannya. Dia memasukkan tangannya pada tanah untuk menyemburkan banyak laser dari tanah seperti layaknya semburan gunung berapi. Melihat itu, Goku nggak bakal menahan diri lagi dan bersiap juga akan menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Kamehameha. Semua teman-temannya kaget melihat Goku menggunakan jurus itu, termasuk Tamagami sendiri yang takut akan bahaya besar. Jadi dia segera mengapitkan kedua tangannya dan bersiap juga
akan menggunakan jurus andalannya. Makhluk itu segera melepaskan serangan lasernya yang disusul Goku dengan Super Kamehameha Full Power. Kedua laser itu beradu dengan sangat hebat, tapi Kamehameha Goku mampu menembus laser makhluk itu dan mengarah cepat padanya. Dia berusaha menahan Kamehameha yang begitu kuat. Semua penonton nampak semakin kagum. Goku ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Makhluk itu nampak terus bertahan meski tubuhnya terdorong sangat begitu jauh dari tempat semula. Makhluk itu sampai terdorong ke sebuah tebing dan dia manfaatkan hal itu untuk menahan lagi laser Goku. Tapi Goku nampak masih belum berhenti dan malah menambah lasernya semakin besar. Laser itu langsung menubruk Tamagami dan membuatnya sampai kewalahan. Dia terkejut Goku sekuat ini. Namun tanpa penonton duga, makhluk itu masih memiliki kekuatan besar hingga dia bisa melemparkan laser Goku ke langit. Yang meski demikian, Goku nggak peduli sama sekali. Melihat makhluk itu lengah, Goku segera menyerang perutnya menggunakan sikut hingga makhluk itu sampai memuntahkan makanan setahun yang lalu. Goku segera bersiap lagi untuk menerima serangan berikutnya. Tapi makhluk itu malah terjatuh karena kesakitan. Dia memilih menyerah dan menjadikan Goku sebagai pemenangnya. Goku sadar kalau Tamagami masih bisa bertarung dan Goku masih ingin melanjutkan pertarungan mereka. Tapi nyali makhluk itu sudah ciut lihat Goku yang kayak Superman ini. Dia tetap nggak mau melanjutkan pertarungan lagi. Tamagami sudah paham bagaimana hebatnya kekuatan Goku, jadi dia lebih memilih menyerah daripada jadi robot geprek ini gua. Semua penonton nampak sangat senang, baru pertama kali ada orang yang bisa mengalahkan Tamagami semudah itu. Panzi nggak bisa menahan keterkejutannya. Sedangkan Shin, dia cuma senyum karena tahu kalau Goku emang manusia terhebat di semesta. Goku yang sudah menang menanyakan apakah dia bisa mengambil bola naga itu. Tapi Tamagami katakan kalau masih ada satu pertarungan lagi dan Goku harus terima. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua warga masih fokus menonton pertarungan Goku. Mereka semua terkejut karena belum ada seorang pun yang bisa sampai sejauh ini. Tamagami nampak mengeluarkan sesuatu yang membuat Goku penasaran apa itu. Panzi dan semuanya juga bingung untuk apa semua benda itu. Tamagami mencabut bola naga di tubuhnya lalu memasukkannya ke dalam salah satu benda itu. Apakah mereka akan melakukan permainan tebak-tebakan? Benar aja, seperti layaknya bandar, Tamagami akan mengocok semua benda ini dan minta Goku menemukan di mana bola naga berada. Jika Goku bisa menebak di gelas mana yang berisi bola naga, maka bola naga itu akan menjadi milik Goku. Mendengar itu sontak membuat Panzi kesal. Kenapa masih ada permainan di saat makhluk itu sudah kalah? Tapi Shin menyadari kalau permainan ini masih dianggap sebagai pertarungan oleh Tamagami. Jadi Goku menerima tantangan itu untuk menebak di mana bola naga berada. Tamagami mulai menukar masing-masing dari gelas itu, yang membuat semuanya fokus mencari di mana gelas yang berisi bola naga. Sedangkan untuk Goku, dia masih santai saja dengan kepolosannya. Semakin lama, gelas yang dipindahkan semakin cepat. Bahkan Panzi dan Glorio nggak bisa lagi melihat di mana posisi gelas bola naga sebelumnya. Untuk Goku, dia masih melihatnya dengan penuh keseriusan seperti orang pintar. Lalu, Tamagami telah menyelesaikan semuanya dan minta Goku untuk segera menentukan gelas mana yang ada bola naga. Panzi semakin kesal karena nggak mungkin ada orang yang bisa menebaknya jika diputar secepat itu. Dia menanyakan pada Shin apakah bisa melihatnya. Shin sendiri nggak bisa melihatnya jika diputar secepat itu. Nampak Tamagami minta Goku untuk segera memilih gelasnya. Goku katakan kalau bola naga sama sekali tidak ada di semua gelas. Goku segera menunjuk ke belakang kalau bola naga ada di atas kepala salah satu warga. Goku melihat di detik-detik terakhir makhluk itu memutar gelas. Dia melemparkannya ke belakang Goku. Dan Goku bisa melihat semua itu. Wah, selain Goku yang pintar, Tamagami rupanya suka bermain curang ya. Tamagami tersenyum tipis melihat Goku yang begitu cerdas. Jadi dia segera memberikan bola naga itu tanpa melakukan curang lagi. Bola naga itu ternyata cukup besar seperti yang ada di planet Namek. Lalu Tamagami juga mengambil kembali potongan palunya dan segera memperbaikinya. Habis itu dia kembali ke tempatnya semula. Tamagami sungguh senang pada Goku karena Goku adalah seorang petarung yang adil. Dia mendoakan Goku semoga bisa mengalahkan dua Tamagami lainnya. Goku memberikan penghormatan untuknya juga, lalu mengangkat bola naga itu.
Semua teman dan para warga sangat senang dengan keberhasilan Goku yang begitu luar biasa. Goku diantar kembali oleh para warga yang penuh kagum dengannya. Tapi Glorio kembali menghubungi Arinsu untuk memberikan info bahwa mereka telah mendapatkan satu bola naga. Arinsu nggak menduga kalau rencananya bisa selancar ini. Karena meskipun telah menjadi anak kecil, Goku ternyata masih sekuat itu. Jadi Arinsu minta Glorio untuk tetap melanjutkan tugas yang dia berikan. Entah apa tujuan Arinsu dan Glorio sebenarnya, kita akan segera tahu ya. Yang jelas, Arinsu akan segera memulai rencana utamanya yang mungkin berbeda dengan rencana Gomah. Setelah itu, kepergian Goku diantar oleh para warga yang masih nggak menyangka Goku bisa berhasil. Begitu juga dengan Tamagami yang mengucapkan perpisahannya pada Goku. Nampak dia juga melakukan latihan lagi agar tidak kalah oleh para penantang lain. Di sini Panzi mengungkapkan keterkejutannya pada Goku dan anggap Kamehameha yang Goku gunakan sebelumnya adalah sihir. Dia penasaran sekuat apa Goku sebenarnya. Sambil membuka makanannya, Goku menerima saja kalau jurusnya disebut sebagai sihir. Habis itu Goku menyantap makanan yang dibawakan oleh para warga untuknya. Melihat itu, Panzi juga penasaran kenapa Goku nggak kenyang-kenyang sejak tadi. Shin lalu menanyakan kemana tujuan mereka sekarang. Glorio memberitahu mereka akan pergi ke dunia iblis kedua dengan menggunakan Tuan Warp lagi. Dan mereka akan melakukan semi perjalanan darat dan laut supaya tidak menarik perhatian musuh. Panzi menyadari kalau pasukan Gendermari pasti tidak akan menggunakan radio sementara waktu. Mereka tidak mungkin ditemukan. Tapi Glorio katakan bukan Gendermari yang dia takutkan, namun seseorang yang telah mengalahkan Tamagami dan mendapatkan bola naga pasti akan menjadi incaran musuh. Sementara setelah beberapa episode hilang, Gomah dan Degesu akhirnya diperlihatkan kembali, di mana saat ini mereka kembali menonton siaran ulang pertarungan G-Factor. Namun, Degesu menemukan kejanggalan, yaitu ada seseorang yang menonton pertarungan Vegeta melawan Majin Buu. Gomah seperti kenal siapa orang itu. Setelah di zoom, orang tersebut ternyata adalah Arinsu. Gomah sungguh penasaran apa sebenarnya yang dilakukan Arinsu di tempat itu. Saat itu Arinsu ternyata mengambil sebagian kecil pecahan tubuh Majin Buu dan memasukkannya ke dalam termos. Tapi mereka belum tahu apa sebenarnya tujuan Arinsu. Gomah berpikir apakah Dabura yang memerintahkan Arinsu melakukan semua ini. Dan dia penasaran untuk apa Arinsu menyimpan daging pecahan Majin Buu itu. Kemudian kita diperlihatkan markas Arinsu yang saat ini dia lagi duduk sambil ngerokok lisong. Merasa ini adalah saatnya memulai rencana, Arinsu lalu masuk ke dalam istananya. Sebagai ilmuwan yang jenius, ruangan Arinsu tentu penuh dengan bahan-bahan eksperimen. Dia menemui temannya yang bernama Marba yang sedang mengaduk bahan-bahan. Marba segera mencicipi ramuan tersebut dan merasa cukup enak. Pecahan tubuh Majin Buu ternyata dimasukkan juga ke dalam bahan ini untuk melengkapi bahan yang kurang. Arinsu beritahu dia mendapatkan pecahan tubuh Majin Buu ini dengan susah payah sampai membahayakan dirinya. Setelah itu mereka membawa ramuan itu keluar, di mana Arinsu berharap kalau ramuan ini berhasil. Marba segera memasukkan ramuan ke dalam wadah yang disiapkan, tapi dia belum yakin apakah ini berhasil. Arinsu bingung, bukankah Marba yang menciptakan iblis Majin Buu? Marba memberitahu kalau yang menciptakan Majin Buu adalah penyihir BBD. Tapi Arinsu tidak percaya itu. Arinsu tahu kalau BBD datang ke tempat Marba dan memintanya menciptakan Majin Buu. Karena Arinsu yakin kalau BBD nggak punya kemampuan untuk menciptakan makhluk. Majin Buu adalah makhluk yang sudah membuat alam kegelapan jatuh dalam kekacauan. Bangsa Glin sampai pergi ke dunia luar untuk melarikan diri, bahkan ada yang sampai tewas. Tapi Arinsu nggak akan memberitahukan fakta ini pada siapapun demi menjaga rahasia Marba. Marba memberitahu Majin Buu sebenarnya bukanlah ciptaannya yang berhasil. Meski Buu sangat kuat, tapi dia nggak bisa dikendalikan dan malah mengamuk. Arinsu senang mendengar itu. Meski dia adalah ilmuwan hebat, tapi dia nggak punya kemampuan menciptakan iblis seperti Marba. Jadi tujuan Arinsu sebenarnya adalah meminta Marba menciptakan iblis sekuat Majin Buu, tapi yang bisa dia kendalikan. Dan Marba yakin kalau ciptaannya kali ini pasti berhasil. Lalu Marba juga meminta Arinsu menambahkan esensinya supaya dia bisa berbagi informasi tanpa bicara dan lebih mudah mengendalikan makhluk yang bakal diciptakan. Jadi Arinsu memasukkan ludahnya ke dalam ramuan itu yang seketika menghasilkan cahaya hijau terang. Jika ini berhasil,
Marba mengharapkan hadiah besar dari Arinsu. Arinsu katakan dia akan memberikannya setelah dia menjadi Raja Kegelapan menggantikan Gomah. Rupanya itulah tujuan Arinsu sebenarnya. Marba tahu kalau Gomah tampaknya lemah, namun sebenarnya kuat. Dan Arinsu punya rencana kedua yang sudah dia persiapkan, yaitu menggunakan bola naga jika rencana pertama ini gagal. Itulah kenapa Arinsu bersekongkol dengan Glorio untuk pada akhirnya mencuri bola naga dari Goku. Marba terkejut mendengar nama bola naga. Dia tahu kalau bola naga sangat sulit digunakan karena dijaga oleh Tamagami. Namun Arinsu beritahu kalau dia punya anak buah yang bisa mengurus hal itu. Saat ini anak buahnya sudah mendapatkan 1 bola naga dan tinggal 2 lagi. Gila, semakin lama rencana Arinsu sebenarnya mulai terungkapkan. Mendengar itu, Marba nggak bisa berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, Hibis kembali dihubungi oleh Raja Kadan yang menginfokan kalau Goku berhasil mengalahkan salah satu Tamagami. Hal ini sontak membuat Vegeta dan Piccolo sangat terkejut. Jadi Raja Kadan langsung mengadakan pesta besar untuk merayakan semua ini. Karena itu, Raja Kadan minta Hibis membawa tamu langsung ke tempat Tuan Warp untuk sama-sama pergi ke dunia iblis kedua. Tapi butuh beberapa hari untuk Goku sampai, jadi Raja Kadan minta mereka menginap di hotel dulu. Dia yang akan membayar semuanya. Bulma senang mereka akan menginap di hotel dulu. Mendengar semua itu, Vegeta minta penjelasan pada Hibis untuk menceritakan bola naga alam iblis. Tapi Hibis malah mengabaikannya karena Vegeta bersikap arogan padahal bukan seorang raja. Mendengar itu, sontak membuat Pangeran Congak naik darah. Tapi dia yang butuh informasi itu menurunkan sedikit harga dirinya supaya Hibis mau menceritakannya. Dia berkata dengan lembut. Hal ini malah sontak membuat Bulma gak bisa menahan ketawanya melihat Vegeta bersikap seperti itu. Begitu juga dengan Piccolo yang nampak ilfil mendengar Vegeta menjadi sopan. Lalu apakah Vegeta dan yang lainnya bisa bertemu dengan Goku? Dan apakah rencana busuk Arinsu serta Glorio bisa diketahui oleh Goku, Shin, dan Panzi? Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.